Ada 5 pekerjaan pengusaha. Wow, kok pengusaha bekerja? Bukannya pengusaha itu bisnisnya yang jalan, dianya jalan-jalan. Oh, mohon maaf, tidak begitu Ferguson. Ternyata pengusaha juga harus tahu apa pekerjaannya. Jangan sampai pengusaha tidak tahu apa yang dia harus lakukan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, apa saja kelima pekerjaan para pengusaha? Kita simak sampai tuntas video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandi Eka Sarbini. Sebagaimana biasa, insya Allah setiap video akan ada hal baru, ilmu baru, insight baru untuk Anda. Semoga Anda bisa sukses ya di dalam bisnis Anda, karir Anda. Mari kita mulai membahas apa saja 5 pekerjaan para pengusaha. Yang pertama, pekerjaan para pengusaha adalah mencari akses modal. Wow, kok gitu sih? Ya iya memang. Tapi selama ini kebanyakan kita berasumsi punya persepsi bahwa modal itu hanya dari perbankan semata. Padahal hari ini banyak sekali pengusaha-pengusaha bisa sukses tanpa modal bank. Bahkan dengan cara sesuatu yang lebih berbeda lagi, dengan cara bersyirkah, dengan cara mencari investor dan dia bekerja sama sebagai pengelola dan mencari pemodal, akhirnya bisnisnya bisa jalan dan berkembang. Berarti caranya gimana? Adalah membangun trust, membangun kepercayaan. Kita kalau amanah dan jujur, insya Allah akan datanglah investor-investor itu. Kenapa bisa datang? Karena kita menjadi magnet rezeki itu sendiri. Itulah kenapa untuk menjadi pengusaha, pekerjaan ini amat penting sekali, yakni kita memantaskan diri kita didatangi oleh investor-investor. Tapi solusinya gimana sih kalau kita mau dapat investor lebih banyak? Ya tentu selain tadi kita membangun reputasi diri, kita membangun personal branding, orang akhirnya berinvestasi sama kita. Nah, lalu apalagi pekerjaan berikutnya? Nah, pekerjaan berikutnya ini akan mencerahkan Anda supaya Anda bisa lebih banyak lagi, lebih sukses lagi di bisnis Anda. Yang kedua adalah membangun tim. Tim di sini adalah karyawannya. Ya, jadi karyawan itu harus dicerdaskan. Kita kalau mau bisnis kita besar, perusahaan kita besar, kita harus mencari karyawan yang punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman, ya kita punya budget yang minim, ya udah kita harus berikan pelatihan. Membangun tim ini ada 2 cara saja, ya. Kita merekrut tim yang sudah punya pengalaman atau kita membentuk tim yang belum punya pengalaman, akhirnya dia memiliki pengalaman dan punya daya saing atau kompetensi di dalam perusahaan kita. Nah, ini cara tepat bagaimana kita membangun tim. Lah, terus juga put the right man on the right place. Membangun tim ini kita harus berikan ruang terbaik terhadap setiap potensi karyawan kita. Karena tidak semua potensi karyawan kita ini sesuai dengan tempatnya. Contoh, orang lapangan, ya cocoknya memang menjadi marketing. Ya, nggak cocok di belakang layar karena mereka ini lemah di angka atau ketelitian. Sedangkan orang-orang yang misalnya jago dalam administrasi, jago dalam manajemen, baiknya mereka memang berada di dalam kantor, berada dalam ruangan. Ya, sehingga dia ini bisa bekerja lebih sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan potensi terbaiknya. Nah, itu dia untuk membangun tim. Lalu, apa pekerjaan yang ketiga? Pekerjaan yang ketiga, pengusaha itu harus membangun sistem. Kalau tadi membangun tim, ini membangun sistem. Sistem dalam bisnis itu harus jelas, SOP-nya jelas. Apa yang harus dilakukan oleh sebuah manajemen dari A sampai Z, dari pagi hingga pagi kembali. Tidak apa-apa. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pengusaha, ya pekerjaannya adalah dia harus membangun sistem. Jadi sistemnya ini yang bekerja. Sistemnya ini yang menjadi tolak ukur sebuah bisnis itu berjalan benar atau tidak. Jadi kembali lagi yang namanya SOP, Standar Operational Procedure, itu harus ada ya untuk setiap profesi karyawan yang direkrut oleh pengusaha ini. Jadi Anda sebagai pengusaha harus tahu nih sistemnya seperti apa untuk bisnis Anda. Jadi kalau Anda tidak membangun sistem, mohon maaf, Anda akan selamanya menjadi ya karyawan di bisnis sendiri. Jadi pastikan pekerjaan Anda ini harus beres supaya Anda lebih gampang lagi untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Lalu pekerjaan yang keempat, para pengusaha itu adalah membangun network. Nah, ini yang banyak sekali orang tinggalkan. Kita terkadang sudah merasa cukup dengan network kita, jaringan kita, relasi kita. Padahal, pengusaha itu harus terus membangun network setiap hari, setiap pekan meeting. Jadi meeting. Ketemu lagi di mana lagi, janjian lagi, ngopi lagi, ngobrol perkara investasi, ngopi. Jadi memang betul-betul aktivitasnya adalah membangun network.
ya pasar baru, reseller baru, agen baru, distributor baru, memang harus bangun network. Nah, caranya adalah Anda harus memperbanyak teman baru. Ya, di Facebook Anda harus Anda kasih full jumlah pertemanan Anda. Yang awalnya cuma 1.000 teman di Facebook, pastikan menjadi 5.000 teman. Kalau perlu Anda harus bangun Facebook sebanyak-banyaknya, kontak WA lebih banyak lagi. Jadi network ini harus dibangun. Dan jangan lupa untuk membangun silaturahim. Jangan sampai Anda memperbanyak teman, tapi lupa untuk silaturahim, lupa untuk menyapa kembali. Kan lucu, cuma berteman sekali tapi tidak pernah saling sapa lagi. Nah, itu dia pekerjaan para pengusaha. Pekerjaan para pengusaha yang kelima adalah membangun legalitas brand. Ini penting sekali. Betapa banyak di antara kita ini kadang lupa membangun legalitas brand. Ya, legalitas produk, legalitas bisnis kita, perusahaan kita itu harus dilegalkan, kita harus bangun. Ya, mulai dari SIUP-nya, mulai dari NIB-nya, semua harus dibereskan. Kenapa? Karena pengusaha memang itu yang dia harus kerjakan. Jangan sampai kita lupa untuk membangun legalitas dan juga brand dari bisnis kita. Nah, caranya gimana? Anda silahkan berkonsultasi ya, atau boleh tanya-tanya saya kalau Anda pengen untuk lebih detail lagi.